Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu lagi sahabat-sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berkunjung ke Korwil Pendidikan Garut Kota. Kenapa saya harus ke sini? Karena di sini ada sesuatu yang sangat gimana gitu. Tapi saya tidak akan bicarakan lebih dulu karena nanti dia disampaikan saja oleh para tokoh-tokoh pendidikan di Kecamatan Garut Kota. Bersama kita sekarang sudah hadir di sini Kang Warso ya. Iya Pak. Suwarso. Nama lengkapnya? Suwarso. Iya kan saya apanya Warso. Suwarso apa? Suwarso saja. Suwarso saja. Oke. Kalau ini mah tidak asing lagi sih. Ibu Anita ini, Ibu Anita sebagai Korwil Pendidikan Garut Kota. Wilujeng Tepang, Cek. Satu lagi ini bagi ini sebetulnya sih bingung saya ngomongnya. Kalau yang satu ini mau ngomong yang mana gitu ya? Soalnya paripurna sekarang. Paripurna. Ibu Dr. Hani, ya, Ece aja biar ya, Ece aja biar akal ya, Cani ya. Ibu Dr. Hani ini sekarang memang menjabat sebagai kepala SD IT Albayina, tapi sebetulnya yang saya lebih kenal beliau ini dosen sebetulnya. Selain dosen, asesor deh, asesor itu bukan hiji dua deh, asesor sekolah penggerak dan asesor ban SM provinsi. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin sekolahnya diakreditasi mungkin ada salah satu yang ketemu dengan Ibu Dokter ini. Tetapi sekarang kita tidak ingin bicara tentang akreditasi. Ini saya ingin membicarakan tentang program pendidikan yang sedang digulirkan di Kecamatan Garut Kota. Itu yang disebut dengan Gemilang. Nah, Gemilang itu apa? Nanti kita ingin tahu. Ini siapa sebetulnya yang bisa menjelaskan ini? Ke Canita dulu, silakan Cak. Kisahnya dulu kronologisnya Gemilang terbentuk ya Kak. Iya. Agak diperkeras. Terbentuknya Gemilang kronologi seperti ini. Jadi sebetulnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Pak Kadis memberikan challenge, tantangan untuk semua korwil yang pendidikan bahwa di setiap kecamatan harus ada ciri khas, harus ada inovatif, silahkan apa saja gitu. Nah itu tantangan itu saya sampaikan kepada tentu saja supaya program ini terlaksana dengan baik, saya sampaikan pada guru pilihan. Artinya bukan berarti semua guru juga tidak mampu, tapi kami untuk pertama kali harus menunjuk dulu guru yang mampu bekerja, yang siap bekerja, berkabar apapun. Akhirnya terbentuklah panitia kecil. Nah, saya sampaikan nih, kita mendapat challenge dari Pak Kadis, Garut Kota khususnya kalau bidang pendidikan ingin berubah, berbeda dengan yang lain, bergerak lebih maju sesuai dengan kondisi zaman sekarang gitu ya. Zaman milenial sekarang pendidikan seperti apa? Yuk kita akan membuat sesuatu yang berbeda, yang bisa merubah dunia pendidikan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Dan akhirnya kami membentuk tim dan ini pilihan kami. Pilihan kami terutama saya Korwil ada Dr. Hani sebagai ketua panitia, sebagai ketua penyelenggara dibantu Pak Suwarso, ada dari SD Atika Musadar, ada Ibu Puji dari Prima Irsani, ada Ibu Emma dari Rego 10, ada Ibu Emma Jamilah dari Assalam, kemudian ada Pak Ajat dari SD Paminggir 2, RW 1 ya. Itu kami berembuk, saya serahkan kepada mereka, saya yakin mereka akan mampu untuk merumuskan, untuk bersilahkan keinginan seperti ini, Garut Kota mari harus bentuk seperti ini, programnya mau seperti apa, bentuk organisasi apa, saya serahkan dan alhamdulillah akhirnya terbentuklah Gemilang. Begitu. Nah ini Gemilang itu apa sih? Kepanjangan dari apa atau rumusnya seperti apa? Oke, supaya lebih jelas silakan Mangga Hani. Oh ini bagian bagian ini ya silakan Bu Dokter. Baik.
Bapak, jadi gemilang itu adalah Kang Oni ini. ya. Kang Oni. Ini kan saya dari ini channel Guru Gaul. Oh, siap. Berarti kan bahasa gaul. Nah, iya, bisa gaul aja. Jangan now, jangan now. Jangan now. Milenial. Siap kan? Jadi gemilang itu singkatan dari gerakan edukatif, motivatif, inovatif, literatif, adaptif di era new normal Garut Kota. Nah, kenapa kami memilih kata itu? Karena dari artinya sendiri gemilang itu kan bersinar, cemerlang. Yes. Kan? Karena kami pun menginginkan bahwa Garut Kota pun suatu hari nanti Harus bersinar ya, cemerlang. Cemerlang dan tentunya different and distinctive. Berbeda Tapi dengan apakah itu artinya bahwa hari ini belum cemerlang atau belum bersinar? hari ini sudah bersinar tentu dengan buku kita yang luar biasa ini, tapi tentunya ingin lebih cemerlang lagi dengan adanya gemilang. Segemilau intan itu ya, karena saya lihat di logonya itu ada intan juga ya. Ini bisa dijelaskan lebih jauh Bapak. Baik, dan ini juga kami menginisiasi juga ini dituangkan menjadi sebuah logo. Memang di sini ada intan menggambarkan Garut Kota Intan, kemudian buku yang menjadi jendela ilmu. Kemudian kita dengan adanya gemilang ini diharapkan kita bersinergi seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Garut Kota ini bersinergi sehingga bisa menghasilkan sebuah karya tentunya untuk kemajuan pendidikan di Kecamatan Garut Kota. Karena tagline kami adalah dari Garut Kota untuk pendidikan Garut yang lebih baik. Oh, oke. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini pada memang kalau ada suara-suara bocor kan karena kita di studio ya, jadi ada penonton-penonton yang kita Gemilang. Kita lanjut ya. Kalau fokusnya atau di tahap awal ini apakah dibagi dalam fase kegiatan atau apa? Sekarang fokusnya kemana dulu di tahap awal ini? Jadi bahkan sasaran kami ingin dari gemilang ini yang menjadi sasaran itu seluruh warga pendidikan di Kecamatan Garut Kota, mulai dari Ibu Korwil sendiri, kemudian kepala sekolah, setelah itu guru, kemudian orang tua dan juga siswa. Jadi kami usahakan untuk ingin melibatkan semua itu sehingga namanya juga kan gerakan, kalau gerakan nggak bisa sekali kan. Yes. Nah kami membuat rundown kegiatan ini, gerakan gemilang ini untuk 2 bulan ya. Dan kemarin alhamdulillah sudah launching di Hotel Harmoni pada tanggal 5 Oktober bertepatan dengan Hari Guru Sedunia. Hari Angkatan Bersenjata. Iya. Wah ini Pendidikan keren sedunia. juga ya, pendidikan sedunia ya kan. Artinya punya semangat ini ya, semangat juang ya. Oke, Jani, gini, ini kan ketika kalau saat ini yang paling krusial dari hasil analisis sementara sampai lahirnya gemilang itu pasti ada sesuatu kesenjangan yang ini yang harus dituntaskan gitu ya. Kesenjangannya apa sih? Sehingga Garut Kota itu harus membuat sebuah gerakan yang disebut gemilang ini. Jadi gini kan kami karena kan kami tim inisiasi ini, inisiator ini kita berawal dari apa yang menjadi kebutuhan Garut Kota dulu. Jadi kita tidak semena-mena membuat program, tapi kita bukan keinginan tapi kebutuhan ya. Oke, nah ini menarik nih, mulai menarik nih. Karena ini yang betul sebetulnya program itu harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Jadi bukan berdasarkan keinginan Ibu Menteri Ibu Korwil ya, tapi berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis itu ya. Nah, berdasarkan hasil analisis kemarin dari teman-teman, apa sih yang krusial di Garut Kota ini untuk segera diperbaiki atau ditingkatkan? Baik, mungkin maka Ibu dulu. Ini yang sangat krusial adalah guru kan. Guru? Sasarannya guru kan. Enggak, guru kualitas gurunya. Kompetensi guru. Kualitas, status atau sebelah mana nih? Oke, guru kan sudah punya 4 kompetensi nih. Ya. Nah, yang pedagogik kayak gitu ya, yang pedagogik terus sosial, profesional, pribadi ya. Nah, itu ada 4. Terus sekarang sesuai dengan kondisi sekarang, sekarang satu guru itu harus ada kompetensi satu apa IT. Oh iya, melek teknologi ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini, jujur saja,
masih ada guru yang belum melatih ini. Masih ada. Masih ada. Oke. Terutama guru-guru yang di luar kelahiran tahun apa ya? Jadul. Senior. Jadi kalau Senior, melek teknologi itu istilah bicaranya IT ya. IT. Kalau ini mungkin bukan IT tapi TM. TM apa tuh? Iya, tengah beting melek bukan melek IT, melek tengah beting yang malah. Sedangkan tuntutan itu kan anak dituntut Betul, untuk yes. anak gurunya dulu dong gitu. Ya. Gurunya dulu dong gitu kan. Jadi jangan sampai kelihatan, jadi kan anaknya sudah di era mana, guru masih stuck di sini gitu kan. Jadi harus ada minimal guru bisa tidak ahli juga, tidak bagus hebat juga seperti guru yang milenial sekarang ya. Iya. Ya, gitu itu. Tetapi paling tidak bisa mengimbangi ya. Bisa mengimbangi. Apalagi ketika kita bicara pembelajaran di masa new normal ini ya. Makanya kami kan jalin kerjasama. Ya. Dengan perguruan tinggi yang tepat yaitu Institut Teknologi Garut. Oh, Kegiatan kalau itu dulu STTG ya itu ya. Kalau sekarang namanya apa sih? ITG ya. Itu Teknologi Garut. Ya. Alhamdulillah ada MOU, mereka berkerjasama. MOU-nya dalam bentuk apa? Training. Pelatihan ya. Sudah dilaksanakan. Berapa guru yang dilatih di Tapawar? 350. Dari berapa jumlah guru yang ada di? Kurang lebih 1.000 guru. Yang dilatih kemarin yang blank sama sekali atau ada yang apa? Beraneka ragam. Nah, kalau yang blank sama sekali berapa persen tuh? Garut Kota. Yang blank sama sekali. Ngahurupkan komputer gitu bisa gitu. Bisa nanti ngahurupkan kompor umur ya. Berapa kira-kira? Berapa ya kira-kira ya? Usianya ada Ya, 5%-an. Itu pun mau pensiun ya. Pensiun, Iya, yang mau pensiun aja ya. Tapi kan sekarang ada no excuse, nggak ada istilah mau pensiun, tetap aja ada. Karena kan kewajiban mengajar tetap. 5% aja di 20%. Tapi alhamdulillah Pak, kemarin kami ketika pelatihan mereka datang tapi mesti jadikan satu kelompok gitu, Iya. dibantu dibimbing Bisa dibimbing ya. teman-teman sejawat. Betul. Jadi tetap motivasinya memang mereka masih Iya. ada yang penting itu kan. Yes, jadi tutor teman sebaya Iya. ya. Oke. Sekarang satu sekolah kan mengirimkan 5 Nah, sampai dari hasil pelatihan yang kemarin dilaksanakan, kira-kira sudah ada pergeseran berapa persen nih kompetensi yang naik ini? Di khusus di IT ya, khusus di IT ada berapa persen? Nah, sebetulnya Pak yang kemarin kita latihkan itu adalah computational thinkingnya. Computational thinkingnya, jadi lebih kepada bagaimana menangani persoalan, tahapan menangani persoalannya ya, bukan kepada sisi skill IT-nya. Tapi sisi skill IT turut mensupport, yes, karena akan lebih mudah untuk mengatasi itu dengan IT-nya. Nah, yang jadi hambatannya apa ketika bicara computational thinking dan implementasi IT, apa yang jadi persoalan kita selanjutnya? Sebetulnya yang jadi persoalan itu adalah saat ini yang kami rasakan di lapangan di sekolah itu adalah motivasi. Karena kemarin setelah PPKM lama, itu kan lama bagaimana membangkitkan lagi energi baik itu guru, siswa dan juga orang tua, dan kita harus sinergi kembali gitu kan. Nah itu yang menjadi tantangan kami di sekolah, di antaranya seperti itu. Makanya melalui Gemilang ini kan kita ada sisi edukatifnya, ada motivatifnya, literatifnya, sehingga itu untuk membangkitkan lagi motivasi guru, siswa dan semua yang bergerak di dalam pendidikan ini. Di antaranya itu tadi melalui computational thinking, karena bagaimana kita melatih kita untuk kan sejalan sekarang dengan high order thinking skill. Yes, betul. Sejalan sekarang dengan AKM juga kan itu masuk ranahnya di situ. Jadi kita seimbangkannya di situ. Ketika siswa sekarang dituntut untuk KMPK, AKM dan sebagainya, berarti kan guru juga harus support untuk itu. Di antaranya melalui pelatihan computational thinking ini. Ya, targetnya dalam jangka berapa lama menuntaskan peningkatan kompetensi computational thinking ini? Jadi kemarin pelatihannya itu adalah kita guru dilatih dulu, kemudian mereka nanti melakukan micro teaching. Melakukan micro teaching diberikan waktu kurang lebih 2 minggu, kemudian mengimplementasikan di lapangan. Kalau mereka berhasil, mereka akan diberikan penghargaan berupa sertifikat setingkat nasional yang dikeluarkan oleh Bebras.
Indonesia. Bebras itu apa? Bebras itu kemarin Yang- ITG itu, oh, ITG. ITG itu kerjasama Bekerjasama organisasi dengan dengan Bebras Eh, nasional. Iya, NGO-nya juga di bidang pendidikan ya. Nah, apakah nanti setelah yang lulus ini yang misalkan kualitasnya bagus juga punya kewajiban untuk mengimbaskan juga kepada teman-teman yang lain? Ya? Betul, harus. Harus ya. Oke. Nah ini sebetulnya bagusnya diberi ini juga nih Pak Kadis yang sudah lulus itu dari Dinas Pendidikan juga diberi sertifikat ya. Insya Artinya Allah. sudah disiapkan. oleh lembaga diakui dan pengimbasannya pun nanti bisa diberi sertifikat juga kan. Oke. Ketika bicara IT ini kan bicara sarana prasarana jadi ya. Ya betul. Nah, kita tahu lah bahwa mau dikatakan bengar-bengar beda anggaran masih terbatas gitu ya. Jadi untuk mengatasi kesenjangan sarana prasarana di atas satu sekolah dengan satu sekolah yang lain, apalagi karena di Garut Kota ini kalau tidak salah ada 71 sekolah dasar ya SD ya. Ini bagaimana mengatasi? Salah sebenarnya dia. Ini pengawasannya sebagai apa nih di tim? Di tim sebagai Saya sekretaris. Sekretaris ya, iya lah. ini sekolah penggerak juga, ketua Saya koordinator. Koordinator. Sekolah penggerak. Koordinator. Oh, Oke. yang SD. Oh iya sini ya. Oke, Pak Warso apa tuh tadi? Bagaimana? Kalau yang AKM ini ya untuk mengatasi senjangan tentang masalah perangkat Ya. tentu perangkat antara yang sarana untuk Bisa lebih jelas bicaranya? untuk apa istilahnya menghilangkan kesenjangan antara yang punya dan yang tidak punya perangkat dalam hal IT kan di AKM aja sekarang kan sekarang sedang simulasi AKM gitu. Itu kita kalau Garut Kota itu memetakan sekolah yang punya itu dia bisa ditumpangi sama mereka yang belum punya. Yang satu sekolah tuh bisa 2 sampai 3 sekolah tumpanginya. Jadi kita mendata berapa sekolah, berapa SD yang punya perangkat komputer ataupun laptop dan yang belum. Nah, kita petakan tuh, sudah kita petakan, kita distribusikan. Berapa persen yang sudah punya, berapa persen yang belum? Kalau dari hitungan angka itu yang mandiri dari tumpang itu 19 sekolah. 19 sekolah dari 71. Berarti hanya berapa persen? Itu Sedikit sekali ya. itu punya Kan, Kalau ini sebuah realita kan. Nah ini yang sebetulnya justru yang mungkin dari target gemilang itu ya. Iya. Untuk disparitas teknologinya seperti ini kan. Nah langkah selanjutnya seperti apa? Untuk mengatasi kesenjangan itu kita ya istilahnya saling menolong lah ya, saling merelakan ataupun ya kalau kita bahasa kita itu ya kita karena sama-sama sekolah Garut Kota, kita semua demi kebaikan Garut Kota. Tidak ada ego sekolah kita hilangkan, gitu kan? Kita tidak merasa oh kita paling, gitu kan? Kita saling rangkul, saling bergandengan Enggak, tangan. maksudnya begini, maksudnya kan tetap tidak mungkin selamanya harus ikut ke Betul. sekolah ya. Nah, Ini rencana tim ini dalam mengatasi ini mau seperti apa nih? Apakah mau melibatkan orang tua, mau mengajak stakeholder yang lain, misalkan perusahaan kan kita punya Sepon, kita punya apa? Kita apalagi di kota, misalnya kota ini tokonya berapa tuh banyak tuh, Betul. ya kan? Oke. Nah seperti apa ini rencana ke depan? Seperti Kian Santang, Hmm. Kian Santang itu kita dorong terus kepala sekolahnya untuk bekerjasama dengan komite, ya komite sekolah. Jangan sampai belum punya IT. Sekarang sudah kita Ini maksud saya bagi yang belum kita bicara bagi yang belum kan. Yang belum ini belum tidak mungkin ikut ngikut terus ke Kian Santang atau kemana. Begini, Bisa maju. boleh saya bawa. Ya. Untuk yang belum gini, sebetulnya maksudnya awalnya sekolah yang mandiri itu tidak 19, hanya 13. 13. 11. Saya bakal 11. Itu saya motivasi. Bisa dikasih tuh. Apa saya motivasi. Masa sih sekolah sebesar ini tidak mampu? Saya tantang dulu itu. Supaya kepala sekolah bisa nggak nih, gitu kan? Memanage keuangan termasuk Yes. akhirnya
dengan berbagai cara, dengan arahan, dan kami selalu program pendidikan ikut bertanggung jawab. Kebetulan ada misalnya ada sebuah toko atau perusahaan yang bisa jujur saja ada bisa mengkreditkan, hayo, saya itu. Kemudian kepala sekolah dana yang ada, cobi bisa nggak membeli 1 atau 2 PC gitu. Dan akhirnya dari motivasi itu dari 11 yang tadinya mandiri, sekarang jadi 19. Di 19. Alhamdulillah. Ada yang contohnya Kota Kulon 2 yang tadinya menumpang, dengan memanage keuangan sedemikian rupa yang dia bisa, akhirnya punya tempat sendiri sekarang. Malah bisa dipakai untuk ditumpangi oleh sekolah yang lain yang tadinya ingin tak akan menumpang. Itu motivasi yang kami berikan. Hei, pasti mampu di sekolah, pasti biasa lah. Nah, itu motivasi itu yang saya sampaikan. Akhirnya dari 11 menjadi 11, alhamdulillah. Tadinya Rego 13 juga. Saya tak bilang, masa sih Rego 13? Iya, sekolah yang siswanya silakan minta bantuan orang tua atau seperti apa. Kan akhirnya kan meskipun dengan laptop ini yang menurut Eca sampai bisa begitu apa sih masalahnya dulu itu? Mindset kah? Atau karena merasa IT ini bukan sebuah kebutuhan atau bukan sebuah tantangan atau apa, sehingga sekolah-sekolah besar masih ada yang belum ini ya, belum aware ke sana gitu. Banyak hal ya. Di situ peran pentingnya seorang pimpinan ya di situ. Memang betul, jadi gini, butuh sebuah keberanian untuk berubah kan, karena ketika kita ingin berubah, Pak pasti banyak yang sudah korbanan ya. Mungkin inilah yang tidak pernah dibangun di itu sebuah. Yang kita katakan ini Pak, yang negeri terutama yang negeri pertama yang curhat ke saya itu dikerasin suara yang dia belum punya itu keamanan. Kalau dia beberapa SD dia kebobolan terus. Iya, mungkin itu ya juga ya. Salah satu keamanan ya. Salah satu. Karena di SD ini kan tidak punya petugas keamanan ya. Security. Ya, nah ini juga mungkin yang harus jadi bahan pemikiran di tingkat kebijakan di dinas pendidikan agar ketika sekolah pun punya fasilitas IT juga bisa terjaga secara keamanannya baik ya. Oke, nah mungkin ini ke Cihani ya, ini menarik soalnya kan. Bagaimana tim melibatkan pentahelik antara dinas-dinas yang lain dengan kita untuk tadi ketika bicara keamanan kita sebetulnya punya aparat keamanan, ada kepolisian, ada satpol pp ya, yang bisa kita juga mungkin ajak kerjasama dan untuk mengamankan aset-aset negara juga, karena aset sekolah aset negara. Gimana rencana ke depan, Ani? Kalau saya sih karena memang ini tidak mungkin terkait bagaimana pengalaman saja gitu kan. Terkait dengan pengalaman memang agak riskan juga ya. Beda kan kalau kami kayak swasta itu apalagi kalau saya posisi sekolahnya dari komplek sendiri gitu kan. Betul. Yang memang kita ada lebih safe dan lain sebagainya ya. Tidak memungkiri mungkin di lain pihak, karena kita juga kalau melibatkan satpol pp kan nggak mungkin sampai nginep juga ya Bu ya. Enggak, maksudnya bukan harus mereka harus minat, tapi ada sebuah sistem kerjasama keamanan kan, gitu ya. Kita belum sampai ke arah situ. Maksud saya apakah ke depan juga? Karena kan gini, ketika bicara tadi Kang Warson, Pak, ini bulan-bulan kali ini kejadian kebobolan ini, mungkin saja kepala sekolah yang selama ini belum berpikir ke sana karena ada sebuah ketakutan daripada beli terus ada yang nyuri, ya udah mending jangan beli kan gitu ya. Akhirnya kan ngambilnya ke yang aman-amannya saja gitu. Tapi saya kira bagi yang mindsetnya sudah berubah. Enggak juga gitu. Enggak sih, itu enggak jangan dijadikan alasan juga sebetulnya. Iya makanya mungkin salah satu di antaranya makanya kita pun jalan-jalan juga utama ya. Masih banyak cara sebetulnya. Sebenarnya gimana pengaruh dorongan dari itu jangan bisa motivasi dari kepala sekolah yang memang kalau menurut saya sih yang paling kuatnya dari situ. Kalau bicara tentang leadership berarti kita tidak lagi bicara dulu tentang ID-nya itu sendiri ya. Nah, dari 71 kepala sekolah, berapa persen yang betul-betul leadership-nya sudah sebagai pemimpin yang smart? Karena kan kita bicara leadership nih sekarang nih. Ibu ya. Jadi ya tidak usah dikatakan persentasenya lah, bisa edukasi singgung. Tapi masih ada ya. Karena kalau kita mau menilai sesuatu harus ada instrumennya dulu.
persen yang hasil kinerjanya memang di luar rata-rata? Kan aja kita mah, karena kan untuk perbaikan. Ya, sah enggak. Nit. Berapa persen? Pernah? Ya, tapi masih ada ya, Masih ada. masih ada. Masih Ya. ada. Nah ini mungkin ya memang untuk maju itu butuh Luar ini ya, biasa, jadi butuh ini berani. langsung jadi memang ketika kita ke Garut Kota ya, kalau saya ke Garut Kota luar biasa, ada keberanian, tantangannya luar Oh, biasa. iyalah. Jadi betul-betul berani, makanya saya juga tidak bisa menang sendiri di antaranya ini. Iya. Ayolah gitu kan, Garut Kota harus hebat, kita harus mau apa ya berubah. Iya. Dan Dan ini juga mungkin Cak Anita butuh kekuatan dari atas juga ya untuk mendukung. Jadi tidak bisa kita kerja sendirian di bawah Tidak bisa. tanpa kekuatan, karena mungkin saja ada yang ngajol ke hadapnya. Ketika ingin diperbaiki ngajol kan Betul, kan? betul. Bapak anu itu Betul. mulai di kita begitu jeleknya itu. Ya. Nah mudah-mudahan tapi ini Tidak enak nih insya Allah Yes. ada ya, kita cari Nah. bersama dengan Pak Kadis. Kita selalu berkoordinasi Iya. apapun kegiatan di Garut Kota. kita kembali ke yang dibilangnya sendiri. Oke. Udah berapa lama nih pelaksanaan pemilihan? Dari bulan berapa? Dari awal Oktober. Awal Oktober, jadi belum satu bulan ya, masih baru ya. Kayaknya September. Ini kebangkitan. Oh iya, tanggal 5 Oktober itu kan Iya, ya. launchingnya. Ini kebangkitan Garut Kota. Kebangkitan dari kota. Dari Bani silakan bilang dong. Berarti jadi udah baru berapa hari nih? 5 Oktober sekarang tanggal Siapa 18? 18, berarti 13 hari ya. Kalau pencanangan mungkin sebulan sebelumnya. Tapi 13 hari dah, 13 hari keramat ini. Apa saja yang dilakukan selama 13 hari ini justru yang menarik. Ya kita sentuh ya dulu ya. Kepala sekolah. Kita masih banyak program ya. Ya. Kan ada motivator ketika launching, kami juga mengundang motivator untuk memonitor. Siapa yang diundang waktu itu? Dari trainernya ISQ. Oh, iya. Dari ISQ. Dan temanya adalah motivation leadership for education. Itu termasuk ke kepala sekolah juga ya? Iya, itu itu kepala sekolah. Iya, karena memang yang lebih banyak dimotivasi adalah kepala sekolah ya. Betul. Oke, karena guru-guru saya lihat semangatnya sudah tinggi-tinggi. Tapi alhamdulillah Pak, kemarin pas pelatihan ITB Bu itu punya laptop banyak ternyata. Ternyata. Jadi memang kayak ini kan apa ya? Secara personal. Iya. Harus ternyata kalau kita Sebenarnya potensi SDM Potensinya luar luar biasa. biasa. Gini, Luar biasa. seringkali kita butuh pemicu, Nah, gitu. butuh tekanan, Itu butuh kalau dikatakan dalam tanda kutip sedikit ancaman lah. Ya agar betul-betul, karena begini Tuhan saja yang memberikan surga, banyak orang yang nggak sholat kok. Kalau tidak diancam dengan neraka bagaimana? Nah. Mau sholat gitu. Apalagi kita ya gitu ya. Nah, Luar biasa. upaya-upaya seperti itu apa yang dilakukan? Bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran, tekanan untuk memberikan penyadaran gitu. Ini apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang Contoh kecilnya gini aja Pak, dengan kepemimpinan Bu Korbel sekarang, kalau sekarang kan kita sudah harus mulai ke IT, kemudian media sosial juga kita ramaikan gitu kan, itu kan positifnya dari situ kan banyak yang bermunculan, gitu. Ibu bisa melihat, bahkan Ibu sekarang mungkin kalau dulu yang bisa membuat video itu 1-2 sekolah ya, Betul. sekarang Ibu kalau ada apa-apa share videonya, sekarang udah bisa sekarang gitu ya? pacaran di itu YouTube, dari hasil itu ya? salah satunya dari itu di YouTube di mana, jadi kita bisa melihat. Tapi saya tadi lihat dari gemilannya udah bagus juga tampilannya. Ini bukan Guru ya? tampilan lagi sekedar hasil karya guru-guru biasa ya, tapi sudah ada pakai drone segala macam kan Iya. gitu ya. Oke. Jadi gini kan, setiap kegiatan, namanya contoh kegiatan pembelajaran tatap muka, video kan, Iya. cari yang terbaik. Jadi semua bikin semua, yang tadinya Tara, yang tadinya Ya kan kita dulu sudah inisiasi dengan adanya TV pendidikan, Nah, yang itu. lanjutkan kan Betul. begitu. Itu tidak sah TV Iya, pendidikan. betul. Perasaan sudah pernah ada ya? Pernah ada ya. Gerakan cuci tangan, video kan. Video kan ya? Kirim pada bentuk video itu. Nah ini yang harus dibangun Dan penyadaran-penyadaran. ternyata mampu geningan. Bisa, Bisa. tapi ya kadang-kadang dia baru keluar dan baru aware itu ketika ada tekanan. Memang begitu. Tidak. Kali kan juga sama, gue bilang itu keluar. Ya, kan iyalah pasti karena ditantang. Iya. Ya, Pak Kadis, Pak Bupati akhirnya muncul lah. Selama itu ditantang. Dan juga catatannya karena pandemi ini Pak positifnya. Yes, tuh. Kita pengumpulan
IT muncul. Nah, kreativitas inovasi apa yang muncul selama pandemi di Garut Kota? Ada nggak hasil karya guru-guru yang ini dianggap sebagai sebuah fenomena gitu ya, baik dari sisi inovasi ataupun juga kompetensi yang lain? Yang paling terlihat mungkin dari itu sekarang pembelajaran itu ya, video pembelajaran ya sudah mulai kemudian platform pendidik atau apa yang kuis yang secara online. Ada yang sudah mampu membuat aplikasi belum? Kalau membuat aplikasi sepertinya belum. Belum ya, masih jadi pengguna ya. Pengguna. Nah, mudah-mudahan ke depan Gemilang ini juga punya arah ke sana ya. Amin. Karena kan kita punya ITG, Institut Teknologi Garut. Mudah-mudahan nanti MOU-nya kita perbaharui dan kita tambahkan lagi kerjasama. Makanya ini saya juga ikut bergembira lah dengan adanya Gemilang ini dari sudah lama nih, sejak tempoh hari kita rapat ya. Apa sih Gemilang saya ingin tahu nih, dan baru sekarang saya bisa mendengar langsung dari teman-teman bahwa Garut Kota punya sebuah program yang saya kira patut kita dukung bersama, karena ini ternyata program yang cukup hebat berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Garut Kota khususnya dan umumnya di Kabupaten Garut ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi role model untuk kabupaten-kabupaten yang lain. Sebetulnya masih panjang kalau kita ingin bicara tentang Gemilang ini ya, tetapi rasanya kalau disekaligus-kan ini kita bisa sampai tengah malam ya. Dan saya akan lebih suka nanti, karena ini baru 13 hari ya, jadi encan 40 hari, yang meninggal 40 hari belum gitu ya. Jadi belum bisa bicara lebih jauh apalagi kepada soal hasil yang Gemilang ya. Karena itu mungkin nanti setelah 100 hari program Gemilang saya akan datang lagi nih. 100 harinya Dr. Hani seperti apa nih, diberi kepercayaan untuk memimpin program Gemilang di Garut Kota. Oke, terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman kepala sekolah atau guru-guru yang ada di Garut Kota? Silakan. Oke, Bu Hani, pesannya apa yang guru-guru? Ibu dulu sebagai induk kami. Jadi kita melalui Gemilang aja ini ya Pak ya? Iya. Kan ya? Melalui Gemilang ini ternyata guru-guru Garut Kota luar biasa. Ternyata kita itu mampu. Jadi banyak apa yang terpendam ya, Tuhan. Termasuk ini. Pesannya apa? Pesannya itu ada yang belum? Pada yang belum. Pesannya pada yang belum. Jangan takut, jangan khawatir, jangan oleh kondisi di sekolah yang kumanya. Masih banyak kepala sekolah yang tidak mendukung. Ayo aja perlihatkan bahwa kita bisa. Ya. Jangan takut oleh sesuatu yang belum tentu. Jangan. Kita itu akan mampu. Jangan ikut saja para guru-guru yang sekarang. Apalagi untuk mohon maaf, guru-guru yang seangkatan dengan saya, yang guru-guru profesional, Bapak Ibu luar biasa pandai dan mengajar. Tapi mari kita belajar sedikit tentang IT. Oke. Dari Kang Wasola, silakan pesan kepada kalau pesan saya pertama, jangan putus asa dengan kemampuan diri, kita harus up gitu kan, kita bisa. Yang slogannya Garut Kota bisa, Gemilang yes. Itu ada kita punya ini kan slogan macam itu. Jadi tetap semangat dan sekali lagi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, ya itu. Sip, mantap. Hani, silakan. Apa pesannya sebagai ketua? Soalnya kan ketua penyelenggara. Sebagai ketua penyelenggara mungkin kami mengajak hayu kita berkolaborasi, hayu kita bersama-sama membangun pendidikan di Garut Kota khususnya. Jangan kalau melihat yang lain unggul, jangan membuat kita jadi iri hati atau apa, tapi kita harus memotivasi gitu. Harus jadi motivasi kalau kita juga bisa. Kalau kita juga bisa berkreasi, bisa berkarya, tapi itu tadi harus mau berkolaborasi. Karena juga dia kalau kita bekerja sendiri, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kolaboratif itulah yang kita. Oke.
sahabat guru gaul dimanapun Anda berada, terlebih yang sekarang sedang bertugas di Garut Kota yang menjadi guru ataupun kepala sekolah, yakinlah bahwa Anda itu sebetulnya orang-orang hebat. Anda itu adalah pilihan-pilihan Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari itu sehingga kita tidak menunjukkan kehebatan kita. Anda yang masih punya SK sebagai guru apapun di negeri ataupun sebagai guru honorer, Anda yang dipilih oleh Tuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Garut Kota. Yakinlah itu, dan Tuhan Maha tahu bahwa kita mampu melaksanakan. Karena Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita, ya. Karena itu semangat terus untuk program Gemilang di Garut Kota. Mari kita dukung program Gemilang di Garut Kota sehingga Kecamatan Garut Kota sebagai wajah pendidikan Kabupaten Garut betul-betul bisa memberikan kebanggaan kepada kita semua. Oke, terakhir kita akan punya slogan gitu, ya. Salam Guru Gaul Indonesia. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak nyindir sedikit ke Bapak ya. Karena ini memang dari kita oleh kita untuk kita. Mudah-mudahan jadi obat ya. Kita akan bertemu lagi nanti dengan tim Gemilang ini setelah 100 hari program Gemilang. Jadi Bapak Ibu tolong ingatkan saya kalau sudah waktunya 100 hari, karena ini baru 13 hari. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi tentang apa saja. Oke, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.